Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 pada pertemuan kali ini akan menyampaikan mengenai materi teknik pengendalian hama. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya Yusuf Iza Mahindra, NIM 1331800078. Saya Iswati Diana Hoirunisa, NIM 1332043. Saya Adira Zesikena dengan NIM 1332047. Saya Rozian Maulana Ghifari dengan NIM 133200055. Saya Anastasia Ira Puji Astuti dengan NIM 133200058. Saya Nur Hidayat, NIM 133320079. Saya Muhammad Fali Yojana, NIM 133200080. Pengendalian hama. Pengendalian hama adalah tindakan untuk mengatasi serangan atau gangguan hama terhadap tanaman, sehingga kerusakan yang diakibatkan tidak menimbulkan kerugian pada tanaman. Di sini ada 2 contoh gambar, yaitu yang pertama, petani yang sedang menaburkan pestisida di sawah dan penyemprotan massal membasmi hama. Kemudian pengendalian hama terpadu atau PHT, yaitu suatu konsep atau cara berpikir dalam upaya pengendalian yang dipadukan dalam satu kesatuan untuk mencegah kerusakan tanaman dan timbulnya kerugian secara ekonomi serta mencegah kerusakan lingkungan dan ekosistem. Pengendalian hama terpadu itu merupakan pengendalian hama dan penyakit tanaman dengan pendekatan ekologi yang bersifat multidisiplin untuk mengelola populasi hama dan penyakit dengan menerapkan berbagai teknik pengendalian yang kompatibel. Konsep pengendalian hama terpadu. Pengendalian hama diperlukan untuk menjamin proses pembangunan pertanian dengan mengedepankan kelestarian lingkungan dan menjamin kesehatan manusia. Pengendalian hama terpadu atau PHT merupakan suatu teknologi pertanian yang bertujuan untuk memantapkan taraf produksi yang telah dicapai dan meningkatkan efisiensi pupuk. Efisiensi input. Sasaran pengendalian hama terpadu. Yang pertama, terjadi peningkatan produksi hasil persatuan luas. Yang kedua, kesejahteraan petani terus-menerus ditingkatkan. Yang ketiga, mempertahankan populasi hama agar tetap pada garis keseimbangan yang tidak merugikan. Selanjutnya, ada keseimbangan ekosistem lingkungan tetap terjamin demi meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan. Prinsip pengendalian hama terpadu, yang pertama ada budidaya tanaman sehat, yang kedua ada memanfaatkan musuh alami hayati, selanjutnya ada pengamatan dan pemantauan rutin, yang keempat ada petani sebagai ahli PHT. Ada berbagai cara untuk mengendalikan hama. Yang pertama ada secara fisik, yang kedua ada secara mekanik, yang ketiga ada secara kultur teknis, yang keempat ada secara pestisida kimiawi, yang kelima ada secara varietas tahan, yang keenam ada pengendalian hayati, dan yang ketujuh secara peraturan atau karantina. Pengendalian secara fisik merupakan tindakan menggunakan atau mengubah faktor lingkungan fisik sedemikian rupa sehingga dapat mematikan atau menurunkan populasi hama yang ditujukan khusus untuk membunuh hama. Metode pengendalian secara fisik dapat dilakukan dengan membatasi akses hama ke tanaman, mendorong perubahan perilaku, atau menyebabkan kerusakan kematian hama secara langsung. Ya, selanjutnya ada pengendalian secara mekanik.
tindakan yang bertujuan untuk mematikan atau memindahkan hama secara langsung, baik dengan tangan ataupun dengan bantuan alat dan bahan lain. Metode pengendalian secara mekanik dapat dilakukan dengan ambil langsung dengan tangan, keroyokan, memasang perangkap, pengusiran, penggunaan lampu perangkap, pengasapan, pemangkasan bagian tanaman yang terserang, kemudian dibakar. Selanjutnya ada pengendalian secara kultur teknis. Tindakan preventif dilakukan sebelum serangan hama terjadi dengan sasaran agar populasi tidak meningkat sampai melebihi ambang kendalinya. Metode pengendalian secara kultur teknis dapat dilakukan dengan penanaman varietas toleran, penanaman tanaman pengembalan, sistem pengairan yang teratur, misalnya pengairan curah atau sprinkler, pergiliran tanaman bukan inang, dan sanitasi. Pengendalian secara pestisida kimiawi. Pengendalian kimia merupakan cara pengendalian yang sering dilakukan karena mudah diterapkan dan hasilnya cepat terlihat. Namun apabila penggunaannya kurang bijaksana akan mencemari lingkungan. Penggunaan pestisida secara berlebihan untuk mengendalikan hama dapat memiliki pengaruh samping, mematikan parasit dan predator, pencemaran hasil pertanian, dan peracunan hewan ternak dan manusia. Yang selanjutnya ada pengendalian secara varietas tahan. Yang pertama ada ketahanan genetik, yaitu bawaan atau keturunan. Ada yang pertama ketidaksukaan, yaitu sifat tanaman yang menyebabkan suatu serangga menjauhi atau tidak menyenangi suatu tanaman baik sebagai pakan atau sebagai tempat peletakan telur karena tanaman memiliki sifat yang menyebabkan serangga tertarik dan juga menolak. Yang kedua ada antibiosis, yaitu semua pengaruh fisiologi pada serangga yang merugikan, bersifat sementara atau tetap sebagai akibat kegiatan serangga memakan dan mencerna jaringan atau cairan tanaman tertentu. Yang selanjutnya toleran, adanya kemampuan tanaman tertentu untuk sembuh dari luka yang diderita karena serangan hama atau mampu tumbuh lebih cepat sehingga serangga hama kurang mempengaruhi hasil dibanding dengan tanaman lain yang lebih peka. Dan pengendalian secara varietas tahan yang kedua yaitu ketahanan ekologi, yaitu semu atau tergantung oleh kondisi lingkungan. Ada 3 yaitu pengelakan inang, yang kedua ketahanan dorongan, dan yang ketiga inang luput dari serangan. Lalu selanjutnya ada pengendalian hayati. Pengendalian hayati ini merupakan pengendalian hama dengan memanfaatkan musuh-musuh alami dari hama tersebut, menggunakan predator, parasitoid, dan juga patogen. Seperti introduksi, augmentasi, dan konservasi. Augmentasi di sini maksudnya adalah peningkatan populasi musuh alami hama yang telah ada dengan melepaskan varietas yang telah dikendalikan jumlahnya. Lalu konservasi yaitu dengan mempertahankan musuh alami dari hama tersebut. Yang pertama, unsur pengendalian hayati terdiri dari predator. Predator makhluk hidup yang memangsa makhluk hidup lain yang lebih kecil atau lebih lemah dari dirinya. Predator merupakan salah satu kelompok musuh alami yang sangat penting dalam pengendalian hayati dan merupakan komponen yang membantu menurunkan populasi hama. Lalu selanjutnya ada parasitoid. Parasitoid ini makhluk hidup yang hidup secara parasit di dalam maupun di luar tubuh makhluk hidup lain. Parasitoid ini dalam hubungannya dengan parasit khusus. Parasit dan inang dapat hidup berdampingan tanpa mematikan tanaman inang. Patogen yaitu makhluk hidup mikroskopik yang hidup secara parasit di dalam atau di luar tubuh makhluk hidup lain. Lalu ada pengendalian secara peraturan atau karantina. Pencegahan penyebaran hama penyakit melalui perpindahan penularan organisme pengganggu melalui kebijakan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah.
Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak salahnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.